Saya dari pers ya. Bukan pres ya, tapi pers. Ini tulisannya juga pers. Ini pers kriminal tulisannya ya. Satu, dan saya juga dari intelijen. Di bawah BIN saya. Wah, intelijen di bawah BIN dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih semuanya teman-teman ya yang sudah mendukung channel ini bisa sampai 500.000 subscriber. Wah, kalian luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Kalau ada kesalahan, kalau ada kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya di channel ini. Dan jika ada hal-hal yang bisa menjadi pahala, semoga teman-teman yang mendukung channel ini juga bisa mendapatkan pahala tersebut ya, berupa pahala jariah. Amin ya robbal alamin. Dukung semua channel-channel Islami karena semua sekarang adalah ranahnya digital ya. Kita harus mengcounter syubhat-syubhat yang ada di sosial media untuk keberlangsungan agama kita tetap pada jalan agama yang benar dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita semua berdoa dan kita semua berharap sekali teman-teman yang mendukung channel-channel Islami bisa mendapatkan pahala jariah sama seperti pahalanya youtuber-youtuber yang menyuarakan syariat agama Islam. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngebahas dukun Wawan yang saat ini sedang viral ya, karena pengakuan dia bisa menghidupkan orang mati, bisa memanggil roh, bisa melihat roh, tahu nama-nama roh, bisa menghapus catatan takdir seseorang di Lauhul Mahfud. Nauzubillahi min zalik. Ini banyak yang mengecam, banyak yang mereaction, yang menghujat juga ada. Dan akhirnya si Wawan ini kelihatannya mau lari dari statementnya yang itu, mengkambing hitamkan si Firdaus. Ya begitulah dukun-dukunnya, selalu mengkambing hitamkan orang lain ketika dirinya sudah terpojokan. Ya itu bisa dikatakan teman makan teman sih ya, karena kita lihat Firdaus dan si Wawan ini sempat tampil bareng di TV gitu ya, sempat juga bikin video bareng di YouTube. Tiba-tiba si Wawannya kok kayak nyerang si Firdaus, tiba-tiba kok Wawan ini kayak mengkambing hitamkan si Firdaus. Dan dukun Wawan ini juga terlihat seolah-olah seperti menakut-nakuti YouTuber yang mereaction videonya. Dia menakut-nakuti dengan memperlihatkan KTA bahwa dia adalah seorang pers juga, dan bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang intel juga. Intel kok ngaku-ngaku di sosial media, ada-ada aja. Oke, langsung aja coba kita simak ya videonya dukun Wawan ini guys ya, yang kemarin baru dia buat ini ya. Ini judulnya hati-hati dengan judul menyesatkan. Wah, itu judulnya. Ini saya reaction langsung dari channelnya Raja Semesta TV. Waduh, ini Raja ya tulisannya di sini. Oke, kita simak videonya ya. Dan kepada yang reaction itu apa yang reaction? Reaction itu dan mengekspresikan mungkin ya. Dan kepada reaction kalau bisa jangan ada ujaran kebencian. Betul. Jangan memfitnah. Jangan ada ujaran kebencian, jangan memfitnah. Yang kita reaction itu bukan fitnah dan bukan ujaran kebencian, melainkan kita menyuarakan sesuai dengan syariat agama kita, yaitu Islam. Kalau kita menyuarakan tentang syariat agama kita lalu dianggap itu ujaran kebencian, wah, itu sama aja pembungkaman. Gimana kita mau berdakwah? Gimana kita mau mengajak orang lain untuk tidak percaya dengan perdukunan, tetap pada akidah Islam? Ya Allah, ini selalu saja ya dikaitkan dengan ujaran kebencian. Harusnya si Wawan ini introspeksi diri, melihat lagi ucapan-ucapannya itu. Jangan sekedar berkuar-kuar di sosial media mengatakan ini ujaran kebencian, ini fitnah dan lain sebagainya. Dia sendiri yang ngomong, katanya dia bisa melihat ruh, dia bisa memanggil ruh, mengetahui nama-nama ruh, menghapus catatan takdir seseorang, bisa juga menghidupkan orang mati. Sekarang dia katakan itu fitnah. Ini mau cuci tangan dari perbuatan dan kata-katanya itu sendiri tadi guys ya, karena banyak yang mengecamnya sudah. Oke, kita simak lagi videonya. Nggak boleh itu, karena ya menurut pasal 311 itu fitnah itu 4 tahun penjara. Betul. Kenapa bisa bilang begitu? Karena saya dari pres. Dari pers kali ya maksudnya. Saya dari pers ya. Bukan pres ya, tapi pers. Ini tulisannya juga pers. Ini pers kriminal tulisannya ya.
Satu, dan saya juga dari intelijen, di bawah BIN saya. Wah, intelijen di bawah BIN dia ya. Kita ulangi lagi coba deh ya. Kita lihat nih ya. Karena saya dari pers. Pers, ngomong pers aja salah, ngaku-ngakunya pers. Oke lah, tapi dia punya KTA ya. Mungkin dia memang anggota. Saya dari pers ya. Pers. Satu, dan saya juga dari intelijen, di bawah BIN saya. Ketua Intelijen Seluruh Indonesia. Oke, karena dia anggota pers, lalu dia bisa seenaknya menyebarkan syubhat di sosial media. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa menjadikan keanggotaan itu sebagai tameng untuk dia bisa menyuarakan syubhat di sosial media. Produk pers itu ada kode etiknya. Harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dan video-videonya Dukun Wawan itu bukan produk jurnalistik. Sama sekali tidak termasuk dalam produk jurnalistik. Tayangan-tayangan jurnalistik itu adalah tayangan pemberitaan seperti apa yang diberitakan di TV One atau seperti tayangannya atau konten-kontennya Mata Najwa. Nah, seperti itu baru tayangan pers. Tapi kalau tayangannya si Dukun Wawan ini kan apa? Itu tayangan-tayangan halu, menghapus catatan takdir, memanggil jin masuk ke mediator. Itu bukan tayangan pers, itu tayangan halu. Jadi kalau Dukun Wawan mau membenarkan aksi-aksinya di YouTube-nya itu ya, menyebarkan halu di mana-mana dengan tamengnya bahwa dia adalah seorang pers, ya nggak bisa, karena kegiatan-kegiatan dia yang ada di channel YouTube-nya bukan produk pers, bukan produk jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nyebut persnya aja salah, jadi pres. Dari sini kan kita bisa menilai sebenarnya dia anggota saja atau memang orang yang berkompeten di bidang itu. Kita bisa lihat memang di Indonesia banyak yang menggunakan status keanggotaannya sebagai anggota ini, anggota itu untuk mendapatkan payung hukum, untuk mendapatkan tameng ya, berbuat seenaknya begini dan begitu. Bahkan kita bisa lihat juga banyak sekali oknum-oknum preman ya, banyak sekali orang-orang yang ya tingkahnya seperti preman-preman di pasar, tapi dia berkedok LSM gitu ya, dia memakai baju LSM ya. Semoga hal-hal seperti ini bisa ditangani oleh aparat yang berwajib ya, karena hukum itu ya harus ditegakkan sesuai dengan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa pandang bulu ya, sesuai dengan dasar negara kita, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita simak lagi videonya Dukun Wawan ini ya, lanjutannya. Satu, dan saya juga dari intelijen. Intelijen. Di bawah BIN saya. Di bawah BIN. Ketua Intelijen Seluruh Indonesia. Apa? Ketua intelijen apa? Saya dari pers ya. Pers, bukan pres. Satu, dan saya juga dari intelijen. Intelijen. Di bawah BIN saya. Ketua Intelijen Seluruh Indonesia. Kalau bisa jangan reaksi begitu. Intelijen kok ngaku-ngaku di sosial media. Biasanya Intel itu diam-diam, Intel itu merahasiakan identitasnya, merahasiakan profesinya sebagai Intel. Karena merahasiakan identitasnya sebagai Intel itu bagian dari kekuatan mereka untuk melancarkan aksi-aksinya, melakukan penyidikan di mana-mana, melakukan intelijensi di mana-mana. Tapi kalau diumumkan di sosial media bahwa saya adalah Intel dan terpampang jelas wajahnya, wah, ini cukup aneh juga. Oke, ya sudahlah, kita simak lagi aja videonya. Ini guys ya, kita putar lagi. Bicara nyaman, mau berhadapan dengan saya nggak apa-apa berhadapan. Oh, mau berhadapan dengan saya silahkan katanya ya. Pakai video call atau dengan datang ke sini. Betul. Karena orang-orang tidak tahu bagaimana ininya. Kronologis sebenarnya. Dan tidak tahu bahwa di spiritual saya dulu begitu gitu kejadiannya. Di spiritual saya dulu. Betul, itu mah pengalaman ya. Pengalaman beliau. Pengalaman saya itu mah ketika berzikirullah itu ya. bertirakat gitu. Pengalaman ketika berzikir. Jadi dia berzikir langsung bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Wah, hebat banget zikirnya. Pakai zikir apaan itu ya?
Berzikir dulu. Karena orang-orang sepuh dulu, Mama Anom atau Bapak Satibi yang ada di Banten, semuanya itu dia itu kayak sepuh yang bertirakat lewat ma'rifatullah. Nah, semua ada. Nah, yang tidak ma'rifatullah kenapa? Ya belum mengerti kan bagaimananya. Oh, jadi dia mengatakan bahwa Wawan ini sudah sampai tingkatan ma'rifatullah gitu ya. Oke. Ya, dia mengaku lah ya secara tidak langsung bahwa dirinya adalah orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifatullah. Walah. Berzikir menyatukan rasa demi kembali kepada Allah. Semua itu Allah yang punya. Manusia mah diberikan titipan. Betul. Dan kepada netizen yang lain juga. Ya kalau bisa berlogo lah. Betul. Berjiwa besar. Cari tahu dulu kebenarannya sebelum. Gimana kita bisa berlogo terhadap sebuah kesesatan? Kalau kita membiarkan hal-hal ini ada di sosial media, wow, bahaya untuk generasi kedepannya. Ya Allah, ini bahaya. Disuruh kita berlogo terhadap sebuah kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Mengejas atau mengecap lah ya. Menghujat atau mengecap gitu. Betul. Bukan menghujat atau mengecap, tapi Anda sendiri yang mengaku seperti itu. Anda mengaku bisa menghapus catatan takdir seseorang di Lauhul Mahfud. Bayangin, di Lauhul Mahfud loh. Ya Allah, ini bukan mengejas dan mengecap. Dia sendiri bilang seperti itu. Karena manusia itu punya hati nurani yang paling dalam. Semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya ilmu. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kenapa saya bilang bahwa saya bicarakan begini? Oke. Bahwa Wawan, Awawan, Wahyudin Hartono iya tubuhnya begini. Tapi dia punya KTA yang berhubungan dengan KTA. Nih. Terus kenapa kalau dia punya KTA pers, orang dia videonya bukan produk pers, dia minta perlindungan dari KTA-nya? Ya nggak bisa lah, karena nggak sesuai dengan kode etik jurnalistik. DHN PKP Pantik atau sebutnya intelijen. Tapi swasta ini. Oh, swasta, intelijen swasta. Baru tahu saya ada ya. Negeri kan bin. Iya, bin. Tapi kita di bawah bin ya. Kenapa ada di bawahnya? Karena ada surat-surat juga saya. Ada surat tugasnya. Kasih tahu dokumentasinya. Betul. Tolong bawain itu di mobil dokumentasinya. Ada coba dokumentasinya. Coki. Ya, jadi memang sebenarnya ya itulah, pasti banyak orang yang nggak bakalan menyangka, apalagi penonton baru ataupun penonton lama, bahwa beliau itu salah satu di lembaga yang memang diketuai oleh beliau sejak lama itu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang menjadikan istilahnya ini perlu dikonfirmasi juga ataupun diklarifikasi juga kepada para kawan semesta khususnya ataupun umumnya untuk para netizen ya. Betul. Karena memang dari Raja Semesta pun tidak pernah mengklaim bisa menghidupkan orang mati. Enggak. Bahkan dari judul video-video kita pun ketika pengobatan itu ada, terus ketika wawancara dengan si ibunya pun tidak pernah memberikan judul itu. Betul. Karena kenapa? Karena akan menjadikan satu kegaduhan dan ternyata kan benar terjadi dan terus beritanya digoreng-goreng sampai ke sana kemari. Makanya buat para kawan semesta ini yang khususnya ini yang selalu menonton ataupun umumnya yang baru melihat channelnya Raja Semesta TV itu ya, coba dilihat di live-nya kita itu di situ bahwa ketika beliau menceritakan pengalaman spiritualnya beliau, bukan cara menghidupkannya seperti itu. Ditanya kemarin sama si Firdaus, bagaimana cara menghidupkannya, ditepuk fotonya, dibacain doa-doa, itu masih ada loh videonya. Dia mau lari dari statementnya itu. Udah ngaku aja bahwa yang diomongin kemarin tuh seperti itu, bisa menghidupkan orang mati. Sekarang dia nggak ngaku bisa menghidupin orang mati karena sudah dikecam banyak orang, karena sudah direksi banyak orang. Ya Allah, ini gimana ini? Bukan ya. Jadi sekali lagi tolong digarisbawahi ini buat para kawan semesta ataupun para Oke, sampai situ aja lah. Malas juga dengerin itu asistennya apa-apanya gitu ya. Ya, soalnya yang banyak ngomong di video-videonya AA Wawan itu ya kayaknya asistennya itu ya.
memang itu asisten atau juru bicara kali ya. Mau ngaku sebagai siapapun Anda silahkan, itu pertanggungjawaban Anda sendiri terhadap pengakuan Anda. Tetapi jika Anda mengaku-ngaku sebagai suatu hal, lalu Anda mau membenarkan praktek-praktek kesyirikan, Anda mau membenarkan praktek perdukunan yang jelas-jelas sudah dilarang di dalam ajaran agama Islam, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak akan diam dan kami akan terus mereaction video-video Anda untuk mengcounter semua syubhat yang Anda buat. Dan ingat, apapun yang diupload di sosial media, baik itu berupa foto ataupun tulisan maupun video, itu wajar saja di reaction, wajar saja dikomentari, wajar saja dikecam banyak orang jika tidak sesuai dengan dasar-dasar penjelasan dalam video tersebut. Kalau Anda membahas ataupun mengait-ngaitkan sesuatu dengan agama, dasar kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah, itulah syariat agama kita. Kalau tidak sesuai dengan itu, ya tentu kita akan reaction, kita akan counter video-video Anda. Oke guys, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.